Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Samiri Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mendeley, apa itu Mendeley dan apa saja yang ada di dalam Mendeley itu sendiri, serta bagaimana fungsi dari Mendeley. Oke, sekarang tidak usah menunggu lama, kita langsung ke pembahasannya saja. Ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Jadi Mendeley ini merupakan salah satu software atau aplikasi gratis dari Elsevier. Nah, di Mendeley itu ada dua jenis. Yang pertama adalah Mendeley Desktop dan yang kedua adalah Mendeley Web. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Web. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Mendeley Desktop di komputer. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang ada dalam Mendeley. Nah, Mendeley itu sendiri merupakan salah satu aplikasi manajemen referensi yang membantu kita dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Di Mendeley juga kita bisa mencari berbagai referensi, khususnya di Mendeley Desktop, khususnya di Mendeley Web. Ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Sebelumnya kita sudah membuat akun. Nah, sekarang kita sign in, jadi email dan akun yang sudah kita buat tadi, kita buka Mendeley, selanjutnya kita sign in ke dalam Mendeley Desktop. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Nah, di Mendeley Desktop ini sebenarnya ada 3 komponen utama. Yang ini kita sebut sebagai interface. Di sebelah kiri left interface atau left panel. Oke, ini bagian kiri, yang ini bagian tengah, dan ini bagian kanannya. Nah, bagian kiri ini berisi My Library. Ini My Library, semua file-file dan folder yang kita buat. Ya, di sini kita bisa membuat folder. Jadi ini adalah beberapa folder yang sudah ada yang telah saya buat ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuat ini. Kemudian, nah, bagian tengah ini menampilkan file-file yang ada di sini. Misalnya ini adalah Mendeley. Nah, ini file yang ada dalam Mendeley ini akan ditampilkan di bagian tengah. Ya, ini adalah folder Usman, akan ditampilkan di sini. Ini adalah folder fisika teori. Nah, selanjutnya bagian kiri ini atau bagian kanan ini apa fungsinya? Nah, bagian kanan ini fungsinya untuk menampilkan detail dari file-file kita. Misalnya ini, file Introduction to Numerical Relativity. Ini adalah bentuknya jurnal. Jadi kalau kita klik ini akan terbuka. Oke. Ini kan bentuknya bukan bentuk jurnal ya. Namun di sini didefinisikan bentuknya jurnal, maka itu kita bisa ganti. Misalnya ini bentuknya adalah buku, jadi kita bisa ganti ini bentuknya adalah buku. Sekarang kita lihat misalnya file yang kedua yang ini loop. Ini bentuknya adalah jurnal. Kita lihat di sini didefinisikan sebagai jurnal. Jadi bagian yang ada di sini berfungsi untuk menampilkan detail-detail dari file kita. Misalnya tahun terbitnya berapa, volume ke berapa, bulannya berapa, kemudian ada abstraknya, kemudian katalog IDS-nya, ini archive-nya, archive ID, kemudian ini adalah doi-nya, dan ini adalah ISSN-nya ya. Nah, ini fungsi dari bagian kanan ini. Note, ini adalah konten, tapi detail yang paling penting ya. Jadi di file-file ini juga kita bisa klik. Kalau misalnya saya klik yang ini, maka akan terbuka. Nah, ini bentuknya adalah buku, udah sesuai ya, bentuknya buku. Itu sangat detail, ini sangat penting karena dalam membuat citasi dan daftar pustaka itu sangat berbeda antara book section, jurnal artikel. Cara penulisannya berbeda. Jadi itu perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya adalah kita kembali ke My Library. Di My Library bagian kanan ini, ya, kalau yang ini untuk filter, kita ingin memfilter apa saja yang kita tampilkan di sini. Misalnya kalau ini semua penulisnya ini, ya, ini adalah nama-nama penulis yang ada di file Mendeley. Ini Rovelli Carlo, jadi semua buku-buku yang karangan Rovelli Carlo akan ditampilkan di sini. Oke, sekarang kita lihat menu yang ada bagian atas ini. Ini adalah file berisi ini untuk menambahkan file, menambahkan folder, dan seterusnya. Ini untuk kita entry manual. Semua folder
file yang akan kita input. Sekarang misalnya saya perlihatkan melalui add file. Kita tambah file, saya tambah satu saja. Oke, open. Nah, ini akan ditambah di file yang ini yang aktif adalah folder fisika teori, maka dia akan tambah di file fisika teori ya. Nah, misalnya sekarang itu untuk add file. Sekarang kita lihat untuk add folder. Ini untuk menambah folder ya. Jadi ini untuk menambah semua folder, satu folder kita masukkan di sini. Misalnya saya pilih salah satu saja, hanya yang buku fisika. Oke, di buku fisika saya lihat buku fisika, kemudian di alat ukur listrik. Oke, jadi ini saya tambahkan di alat ukur ya. Jadi kalau saya tambahkan alat ukur listrik, maka semua file yang ada di alat ukur listrik akan ditambah di sini otomatis ya. Ini hanya file, ada 2 yang ditambahkan. Jadi itu untuk menambah folder, kita tidak perlu memilih satu, tapi satu folder semua kita tambahkan. Selanjutnya adalah yang ini, bagian ini sama ya. Jadi kalau ini juga sama, add file, add folder, ini adalah rincian dari file ini sendiri ya. Selanjutnya di bagian edit ya, ini sama seperti yang lain ya. Ini untuk rename folder dan seterusnya. Namun hal yang pentingnya ini adalah ini untuk misalnya kita membuat sebuah grup penelitian apa, ini fungsinya untuk invite college. Kemudian ini install web importer. Namun yang penting di sini install Microsoft Word plugin. Ini adalah untuk mengintegrasikan antara Mendeley Desktop dan Microsoft Word. Di sini sudah terintegrasi karena di sini jadi Microsoft Word sudah terinstall sebagai salah satu plugin yang ada di Mendeley ya. Ini cek untuk for duplicate, ini untuk kita cek dokumen file-file yang ganda. Misalnya terkadang kita mengupload ada 2 file, lah ini untuk mengeceknya. Selanjutnya adalah bagian sini. Ini untuk menambah folder. Jadi ini kalau kita misalnya membuat, kalau saya klik misalnya di mana di bagian atas lah. Misalnya saya begini, kalau saya klik folder maka akan tertambah folder. Ini bagian fisika teori ya. Maka kita tinggal nama misalnya buku. Nah, itu kita akan membuat folder buku ya. Ini ada sudah satu folder lagi. Tinggal misalnya, nah kalau yang ini untuk mengurangi, ini folder buku saya hapus ya. Jadi ini untuk menambah folder, yang ini untuk mengurangi folder. Kemudian ini untuk synchronize. Jadi semua file ketika kita klik, nah, ini akan tersinkron. Semua file-file yang ada akan terbaca oleh Mendeley. Namun ini membutuhkan jaringan internet. Jadi ini juga terkadang kita bisa menambahkan file atau referensi melalui Mendeley Web. Ini tadi kita bisa menambahkan di sini, dan di Mendeley ketika kita klik synchronize ini akan tersinkronisasi semua file-filenya. Jadi tadi sudah seperti itu penjelasan tentang Mendeley, khususnya Mendeley Desktop. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang hijau ini artinya kita belum baca. Coba saya klik ya. Oke, saya sudah klik ini. Sekarang kita lihat. Jadi ini untuk yang kalau kita belum baca, ini akan tertandai ya. Akan tertanda hijau. Tapi kalau kita sudah baca, ini seharusnya berubah. Nah, ini untuk bintang, untuk favorit. Selanjutnya kita ke Mendeley Web. Nah, di Mendeley Web itu kalau kita buka, ini adalah Mendeley Web, tampilan dari Mendeley Web. Kita bisa mencari referensi kita. Misalnya saya mencari di sini adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian saya klik search. Nah, semua file tentang keterampilan berpikir kritis akan muncul. Nah, misalnya saya klik salah satu, mana ini? Ini add to library. Ya, misalnya saya klik add to library, maka itu akan ditambahkan. Yang ini sudah saya tambahkan dalam library. Ketika saya klik misalnya oke. Ketika misalnya kita klik ini akan terbuka. Jadi kita sudah, yang ini tanda view in library, artinya kita sudah menambahkan file ini ke dalam Mendeley Reference Manager ya.
sama. Ini tinggal kita misalnya saya klik lagi add to library. Oke, sekarang kita lihat ini ada 3. Oke, saya tambah satu lagi, misalnya ini add to library. Oke, sekarang saya buka ke saya kalau ini related dokumen, kita cek ini. Oke, tidak ada. Jadi ini membutuhkan jaringan ini. Lihat ada problem di jaringan internet untuk mensinkronis. Jadi ketika kita untuk mensinkronis file-file atau referensi yang ada di Mendeley Desktop ini membutuhkan jaringan internet yang stabil juga. Oke, kita ulang. Oke, kita klik all dokumen coba dan kita sinkronis. Jadi ini sementara proses. Jadi seharusnya ketika kita sinkronis di sini, maka folder yang di sini, file-file yang sudah kita tambah di Mendeley Web ini akan otomatis terintegrasi ke dalam Mendeley Web. Jadi Mendeley Desktop dan Mendeley Web juga itu bisa terintegrasi. Kita bisa terintegrasi jika ada jaringan internet, ya. Ini otomatis. Namun yang ini ketika kita menambahkan itu akan tertambah secara di folder umum, ya, tidak dalam satu folder khusus. Oke, ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi seperti itu penjelasan tentang Mendeley Desktop dan Mendeley Web. Sebagai kesimpulan terakhir, jadi Mendeley itu merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi sebagai referensi manager. Mendeley itu ada 2 pada umumnya, Mendeley Desktop dan Mendeley Web. Mendeley Desktop digunakan untuk membuat citasi dan daftar pustaka, ya. Namun juga kita bisa melalui Mendeley Desktop kita bisa membuka file PDF semua referensi-referensi yang menjadi bahan penulisan kita di karya tulis ilmiah. Nah, di Mendeley Web berfungsi untuk mencari referensi. Ya, di Mendeley Web kita bisa mencari referensi sesuai dengan topik dan tema tulisan yang kita buat. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan tentang Mendeley Web. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.